لرضا الله وإلى حضرة النبي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yaqulu Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ibu-ibu berhenti dulu ngobrolnya, dengarkan ayat suci Al-Quran yang saya lantunkan. Yang makan silakan makan, tapi jangan sambil ngobrol. Fokuskan sejenak untuk kita mendengarkan ayat suci Al-Quran. Qul in kuntum tuhibbuna fattabi'uni yuhibbukumullah. Allah. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Sadaqallahul azim. Al-mukarramun segenap para alimil ulama, para guru dan para masyayikh yang saya muliakan dan saya hormati, terkhusus para penceramah kita, guru-guru kita, Al-Mukarram Ustadz Affan Andriansah NST, dan juga guru kita Ustadz
Irfan Sakti, dan tentunya yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati sesepuh kita Bapak Haji Rustam Effendi, Bapak Haji Fakhri, dan juga Ketua Parsadaan Sibanggorjai, ya Bapak Haji Arun NST, juga Ketua Panitia yang sama-sama kita hormati Bapak Ahmad Nawawi dan Bapak Ahmad Fauzi, tokoh masyarakat kita Bapak Haji Olwan NST, Bapak Haji Asroni, dan segenap para tamu undangan kehormatan, para ibu dan bapak jamaah sekalian, yang insya Allah semua kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan siang hari ini kita hadir dalam rangka memperingati Maulid Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema mari jadikan kelahiran Nabi Muhammad sebagai momentum untuk senantiasa mencerminkan akhlak mulia dan menebar kebaikan terhadap sesama dan menjadi ajang silaturahim sekeluarga Sibanggor Joy. Alhamdulillah, terima kasih saya kepada segenap panitia mendapatkan kehormatan diundang untuk memberikan mau'izah pada kesempatan siang hari ini. Datang tidak sendiri, datang bersama keluarga, anak, istri, cucu, mantu. Semoga dijadikan anak-anak, cucu, mantu yang soleh dan solehah. Hadirin hadirat jamaah sekalian, tentunya merasa gembira dan berbahagia ikut andil di dalam acara peringatan Maulid pada siang hari ini, sehingga dapat silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita ini menjadi wasilah yang akan mengantarkan umur kita semakin berkah, rezeki kita semakin bertambah-tambah. Amin Allahumma. Bu, makannya sudah belum? Perutnya sudah kenyang belum? Alhamdulillah, jasmani baru kita isi. Sekarang kita isi rohani kita. Dengarkan saya bicara, perhatikan dan tatap wajah saya. Hadirin hadirat jamaah sekalian, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan ke alam dunia ini di tengah-tengah masyarakat Arab jahiliyah. Sesungguhnya mereka itu bodoh bukan karena tidak mengetahui ilmu pengetahuan, tetapi kebodohan mereka karena tidak mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bu, apa bu? Bu, apa bu? Ini ibu sebenarnya dengerin ceramah aku apa liatin baju aku sih? Atau jangan-jangan terpesona memandang wajah aku? Wajah aku masih lumayan tampan gak bu? Yang bilang tampan, makasih. Alhamdulillah.
Sesungguhnya mereka itu bodoh bukan dari ilmu pengetahuan, tetapi kebodohan mereka karena tidak mengenal Allah Subhanahu, sehingga yang disembah itu patung dan berhala, Lata, Manat, Uzza, Hubal dan lain-lain sebagainya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengubah peradaban bangsa Arab yang dulu bangsa Arab tenggelam dalam kemusyrikan, berubah menjadi bangsa dan umat yang bertauhid. Bangsa Arab yang dulu hidup di dalam kebiadaban sekarang berubah menjadi bangsa yang beradab. Alhamdulillah. Maka begitu penting Rasulullah diutus ke alam dunia ini, karena misi yang dibawa beliau sebagaimana Rasul nyatakan, innama bu'ithu liutammimma makarimal akhlak, bahwa sesungguhnya aku diutus Allah tidak lain adalah misi utamanya untuk memperbaiki akhlak. Jadi akhlak itu apa? Akhlak itu peraturan yang datang dari Allah, yang bersumber kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik peraturan yang menyangkut hubungan dengan Allah maupun dengan sesama manusia. Jadi hidup kita ini selalu diatur oleh Allah, tidak terlepas dari peraturan Allah. Dalam hal apapun diatur oleh Allah. Di dalam kita berumah tangga ada akhlak, diatur oleh Allah antara suami dengan istri. Dan begitulah seterusnya dalam bidang apapun. Maka akhlak ini begitu penting. Jadi ada berapa akhlak yang harus kita jaga? Pertama, akhlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akhlak kepada kedua orang tua. Yang ketiga, akhlak kepada sesama manusia. 3 akhlak yang harus kita jaga. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini membawa sebuah perubahan besar terhadap peradaban manusia. Ada beberapa perubahan yang beliau lakukan. Pertama, perubahan dalam bidang akidah. Dalam bidang akidah. Bu. Dalam bidang apa? Akidah. Bahwa manusia pada umumnya dan bangsa Arab pada khususnya, mereka dulu adalah orang-orang yang menyembah patung dan berhala, yang mereka anggap itu memiliki kekuatan dan kehebatan. Bahkan lucunya, patung yang mereka buat sendiri mereka sembah sendiri. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah di tengah-tengah mereka, menyampaikan bahwa patung dan berhala yang mereka sembah itu merupakan benda mati yang tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa mendatangkan mudarat. Rasulullah sampaikan bahwa satu-satunya Tuhan yang wajib disembah hanyalah Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La di sini adalah la nafiyah lil jinsi, yang menafikan segala jenis. La yang model begini punya amal namanya inna tansibul isma wa tarfa'ul khabar, menasabkan isim. Ilaha mabniun alal fathi, dari sononya udah begitu. Kalau ada mubtada pasti ada khobar. Mana khobarnya? Mahdhuf.
Jadi asal katanya la ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Asal katanya la ilaha ma'budun bihaqqin illallah. Tidak ada Tuhan yang wajib disembah dengan secara hak illallah. Illa adatul istisna, artinya kecuali Allah. Kecuali Allah. Kenapa Allah dibaca roba? Karena badal daripada mahdhuf. Jadi inilah kalimat yang dibawa Nabi dan ditanamkan kepada manusia, bahwa satu-satunya Allah yang wajib disembah, Tuhan yang wajib disembah itu hanyalah Gusti Allah Subhanahu. La ilaha. Inilah kalimat tahlil. Halala yuhallilu tahlilan. Kalimat tauhid ini merupakan kuncinya sorga. Kuncinya sorga. Miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau sudah ini tertanam dalam hati kita, maka kita harus yakin bahwa Allah ini punya sifat-sifat ketuhanan. Apa sifat ketuhanan Allah? Yang pertama, Allah itu Al-Khaliq. Allah itu yang maha mencipta. La ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, alam semesta dengan segala isinya, kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kita rezeki kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kita istri dan anak kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mematikan dan menghidupkan kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang mengangkat derajat kita kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan kita ilmu kecuali Allah. La ilaha illallah. Coba kita baca bareng-bareng, ibu-ibu ikutin saya. Mau nggak? Mau nggak? Bapak-bapak juga ikutin. Yuk, saya dulu apa ibu-ibu duluan? Saya duluan ya. La ilaha illallah. Bu, ada goyangannya Bu. Dengerin. Kan kalau pakai goyangan enak. Enak nggak? Coba saya tanya Bapak. Bapak kalau pakai goyang enak nggak? Enak. La ilaha illallah. Ya, yang pertama. Yang kedua, la ilaha illallah. Allah la ilaha illallah. La ilaha illallah. Yang kedua, ngaco semua ini, ngaco semuanya. Bu, enak nggak? Enak nggak? Ini yang harus tertanam dalam hati kita, bahwa Allah punya sifat ketuhanan. Pertama, Al-Khaliq, Allah yang maha mencipta, Allah yang menciptakan kita manusia. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa yang mencipta kita? Kita ini manusia. Apa tujuan penciptaan manusia ini? Kata Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Jawab dong Bu. Astagfirullah. Saya bacalah firman, Ibu jawab dengan lafaz Allah. Setuju? Setuju? Tolong jawab yang kompak. Mau? Tolong jawab yang kencang ya Bu. Insya. Kalau ada ibu nggak jawab, saya doain suaminya kawin lagi. Yang perawan nggak jawab, aku doain nggak laku-laku. Kalau bapak-bapak nggak jawab nggak apa-apa, CS kita. Ayo jawab. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah. Kepaksa. Takut suaminya pada kawin. Enggak ya Bu ya, ikhlas ya Bu. Ikhlas ya Bu. Suaminya kawin. Tadi ikhlas. Bahwa Allah berfirman, tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia melainkan untuk beribadah menyembah Allah Subhanahu. Apa itu ibadah? Menurut Imam Ibn Taimiyah, beliau mendefinisikan ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yarda minal aqwali wal a'mali al batina wa dhahira. Artinya nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai, diridhoi Allah, baik dalam bentuk ucapan dan perbuatan, baik yang tersembunyi maupun terang-terangan, itu dinamakan ibadah. Apa Bu? Jadi apa artinya ibadah? Bu, apa artinya ibadah? Kurang fokus, saya ulang. Nama yang mencakup segala sesuatu yang dicintai Allah, diridhoi Allah, baik dalam bentuk ucapan maupun perbuatan, baik yang tersembunyi maupun yang terang-terangan, itu namanya ibadah. Jadi apa artinya ibadah? Ya, mulutnya mangap sih mangap, cuman nggak tahu apa yang dikata. Coba bapak-bapak ada yang hafal nggak? Coba apa artinya ibadah, Pak? Pak, Assalamualaikum. Masih hidup tapi apa artinya ibadah? Ya, pokoknya itu yang tadi. Jadi tujuan penciptaan manusia ini tidak lain adalah untuk ibadah. Maka lewat peringatan Maulid Nabi kita Muhammad, ayo kita bercermin kepada ibadahnya Rasulullah. Rasulullah ibadahnya luar biasa. Rasulullah ibadahnya luar biasa. Betul. Betul. Sudah dapat jaminan ampun, sudah dijamin masuk surga, tapi ibadahnya luar biasa. Apa di antara ibadah yang dilakukan Rasulullah yang begitu luar biasa? Rasulullah hampir setiap malam sholat tahajud, sampai-sampai bikin kaki dengkulnya bengkak. Padahal dosa diampunin, surganya sudah dijamin. Tetapi beliau menjadi ahli sujud, menjadi ahli syukur. Luar biasa. Maka Rasulullah ini panutan kita. Kita ini dosa banyak, surga belum tentu. Tapi ibadah kita kadang-kadang males-malesan. Ibadah kita kendor. Maulid setiap tahun, tapi ibadah bukan semakin meningkat. Kecintaan kepada Rasulullah bukan semakin bertambah, malah kadang-kadang menurun, merosot dan merosot. Betul. Betul. Ibu, Pak, lihat manusia yang satu ini. Yang kita peringati kelahirannya, seorang sosok manusia pilihan, Nabi dan Rasul yang menjadi teladan kita. Beliau itu
istighfarnya nggak kurang-kurang setiap hari, kadang 100, kadang 70. Hamba yang pandai bersyukur. Makanya kita pun begitu. Syukuri nikmat yang Allah berikan. Nikmat sehat pergunakan untuk ibadah. Dikasih nikmat harta, perbanyak sedekah dan jangan lupa keluarkan zakatnya. Banyak sedekah dan keluarkan infaknya. Santun dan peduli kepada saudara-saudara kita yang menderita. Betul. Anak yatim disantunin, janda jongkok dibantuin, janda muda. Coba saya ulang, kayaknya dengarnya enak. Coba bapak-bapak, anak yatim disantunin, janda jongkok dibantuin, janda muda. Nah, baru ngomong bapak-bapak dikawinin gitu. Masya Allah, Masya Allah. Rasulullah orang yang paling peduli terhadap anak yatim. Begitu cinta kepada fakir, miskin. Begitupun kepada kita umatnya, luar biasa cintanya Rasulullah. Apa bukti cinta Nabi kepada kita umatnya? Pertama, pertama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika satu saat ditawarkan dalam sebuah firman Allah berbunyi, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Rasulullah satu ketika ditawarkan. Apa penawaran yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Ya Muhammad, Allah akan memberikan apapun saja yang kau sukai, yang kau senangi. Kalau kau pengen jadi raja, kau diangkat jadi king of king. Kalau kau pengen harta, akan dikasih kekayaan berlimpah. Kalau kau pengen wanita cantik, diberikan wanita paling tercantik di dunia. Itu penawaran yang diberikan Rasulullah. Tetapi apa kata Rasulullah? Ya Rabb, ya Allah, silakan engkau angkat aku sehingga menjadi raja di raja. Berikan aku harta kekayaan berlimpah. Berikan aku perempuan yang paling cantik. Tetapi semua itu tidak dapat menyenangkan hatiku kalau masih ada satu umatku yang ada di dalam neraka. Masya luar. Itu cintanya Nabi kepada kita umatnya. Begitu dahsyat. Ibu, maka kita pun harus cinta kepada baginda Rasul. Apa bukti cinta kita? Perbanyak bersolawat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna alan ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu tas. Allah saja bersama malaikatnya bersolawat. Maka kita pun umat Islam sebagai umat Rasulullah, hendaknya kita pun bersolawat dan mengucapkan salam kesejahteraan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ibu suka lihat film India, pasti ibu lihat orang India itu dikit-dikit nyanyi. Betul apa enggak? Betul apa tidak? Ngapain aja nyanyi? Lagi sedih nyanyi, lagi senang nyanyi, jatuh cinta nyanyi, putus cinta nyanyi, lagi apa? Bu, mau berantem nyanyi. Tuh orang India tuh. Dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit nyanyi. Nah kita jangan dikit-dikit nyanyi, dikit-dikit sholawat, dikit-dikit sholawat. Ngapain aja kita baca sholawat. Ya bu ya, sambil masak pun jadi sholatullah, numis kangkung, salamullah ala toha Rasulillah, sholatullah ala yasin, ala yasin. Itu tambah berkah, tumis kangkung disolawatin. Tidak heran kalau suami makan sampai nambah-nambah. Kenapa? Saking laparnya. Alhamdulillah. Sambil ngolek sambal pun jadi sholawat. Sallallahu ala
makan cuma pakai sambal doang. Boleh nggak? Boleh. Dimanapun saja kita bersolawat, maka kata Nabi, aulan nasu bi yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Orang nanti yang paling utama pada hari kiamat ya bagi aku adalah orang yang paling banyak bersolawat. Ibu, bukan nggak boleh nyanyi, silakan, tapi jangan lupa solawat. Bukan nggak boleh nyanyi, monggo, tapi jangan lupa baca Quran. Nyanyi boleh, itu bagian dari seni. Seni itu indah, tanpa seni hidup terasa hampa. Betul tidak? Betul tidak? Seni itu tanpa seni terasa hampa. Seni indah, tapi jangan kita nodai seni. Dangdut kalau kita dengar indah, tapi sekarang terasa kurang indah. Kenapa? Penyanyinya yang menodai seni dangdut. Kenapa? Naik panggung, celana ketat, roknya pendek, kaki diangkat ke salon, goyang mati-matian. Yang di bawah bapak-bapak nonton ngap-ngapan mati-matian. Mula-mula Inul Daratista goyang ngebor, Inul lengser, Uut naik goyang ngecor, Anissa Bahar goyang patah-patah, Dewi Persik goyang gergaji, Leli Ajis goyang bulldozer, Wawa Marisa goyang koplo, Nita Talia goyang heboh, Tita Rizky goyang dada bergetar, Yesi goyang vibrator, Sari goyang hula-hula, Saskia Gotik goyang itik, Syahrini goyang morina, Cita-Citata goyang dumang, Dua Serigala goyang dribble, Rita Ratu Tawon goyang esek-esek, yang belum ada goyang nyungsep Pak, belum ada. Udah ibu diam aja nggak usah ngomong, apal banget. Dengerin aja resek lo. Saya mah apal bukan berarti nonton, ngapalin. Seni itu tanpa seni terasa Lah iya memang apapun pakai seni enak. Orang menyanyi saja kalau nggak pakai seni nggak enak dilihatnya. Coba kalau nyanyi pakai seni enak, ada goyang sedikit, betul kagak? Nyanyinya pakai seni enak nggak? Coba dengerin, naik panggung nyanyi nggak pakai seni, dengerin bu, enak nggak? Nih saya nyanyi nggak pakai seni. Begadang, jangan begadang. Apa kata penonton? Sialan, turun. Coba kalau pakai seni enak nggak? Begadang jangan begadang, tereret kalau tiada, kan enak. Enak nggak? Seni itu apapun pakai seni enak. Adzan pun kalau pakai seni enak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Enak kan? Tuh kalau barusan tuh kira-kira adzan Mekah lah ya, kira-kira begitu. Pakai seni. Ada juga adzan begini lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu adzan Sukabumi. Beda kalau Jakarta Istiqlal. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Istiqlal. Ada lagi ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Adzan sini. Adzan orang Mandailing. Bo, dia do kabarna. Pakai seni enak. Coba-coba adzan nggak pakai seni, walau yang adzan seorang qori suaranya bagus, ya nggak enak. Anak muda besok subuh masuk masjid adzan, tapi nggak pakai seni. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu orang dengar adzan model begitu sekampung bangun, datang ke masjid bukan pengen sholat, cuma pengen tahu yang adzan siapa.
Ayo dah anak-anak muda yang suaranya bagus maju tampil. Adzan anak muda enak. Kalau anak muda yang adzan enak nggak? Enak nggak? Enak. Pakai lagu, jangan adzan selagu-lagunya. Ini ada anak muda pengen viral adzan, tapi pakai lagu, cuman selagu-lagunya. Hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Stres tuh anak. Ibu, baca Quran pakai seni tilawah enak nggak? Enak. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin wal Qur'anil hakim. Enak toh? Coba ngaji Quran nggak pakai seni. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Emang enak begitu? Nggak enak. Makanya seni itu indah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya melakukan satu perubahan besar, terutama pertama dalam bidang akidah, Yang kedua dalam bidang sosial. Dalam bidang apa? Sosial. Sebelum Nabi diutus menjadi Nabi dan Rasul, apa bedanya Nabi dan Rasul? Nabi kita Muhammad ini Nabi juga Rasul juga. Kalau Nabi itu orang yang diberi wahyu, tapi tidak diperintah Allah untuk menyampaikan kepada umat, hanya untuk diri sendiri. Kalau Rasul orang yang diberikan wahyu, tapi diperintah oleh Allah untuk menyampaikan kepada umat. Maka para Rasul itu punya tugas diperintah oleh Allah. Apa tugas yang pertama? Memberi petunjuk. Yang kedua, membawa kabar gembira. Yang ketiga, menjadi peringatan bagi orang-orang yang durhaka. Ketika Nabi belum diangkat menjadi Nabi dan Rasul, pada saat itu yang menonjol sekali adalah perbedaan ras dan kelas. Ada kelas majikan, ada kelas tuan, ada budak. Yang budak diperlakukan bagaikan hewan, diperas tenaganya, diinjak-injak kehormatan dan martabatnya. Mereka menjerit dan menderita, tidak ada satupun yang memperdulikannya. Rasulullah datang berdakwah, mereka didakwahi oleh Rasulullah bahwa apa? Bahwa manusia itu punya hak yang sama di hadapan Allah. Mudah-mudahan insya Allah kita semuanya insya Allah bisa menjadi manusia-manusia yang insya Allah punya jiwa sosial, yang dimana kita insya Allah bisa menjaga nilai-nilai persaudaraan di antara kita. Dan mari kita jaga nilai-nilai silaturahim, karena silaturahim itu penting. Semoga insya Allah kita diberikan Allah sehat lahir batin, diberikan Allah kekuatan, diberikan Allah panjang umur, dan mudah-mudahan kita bisa diberikan Allah Subhanahu wa taala akhir hayat yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Semoga ada hikmah dan manfaatnya. Mudah-mudahan kita semuanya semakin menambah kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa dengan sholawat itulah bukti cinta kita kepada Nabi. Allah memuji Nabi Muhammad di hadapan para malaikatnya dengan bersolawat. Maka kalaupun kita umatnya bersolawat, itu artinya nama kita selalu disebut dan dipuji-puji Allah di hadapan para malaikat. Alhamdulillah. Ya, sebelum saya akhiri, yuk kita baca suratul Fatihah. Doakan orang-orang tua kita yang sudah mendahului kita.
Doakan anak-anak kita yang sedang belajar biar dibukakan hatinya, lapang dadanya sehingga sukses dunia dan akhiratnya. Dan doakan suami-suami kita biar dimudahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitupun Bapak, doakan istri-istrinya semoga semuanya yang hadir jadi istri-istri yang soleha. Amin ya rabbal. Ibu, Bu, yuk kita baca Fatihah. Bahwa Fatihah itu dibaca tergantung niat kita. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Buah kedongdong dibolak-balik. Jawab dong, Bu. Buah kedongdong dibolak-balik. Cakap. Biar rambut gondrong yang penting jadi mubalek. Buah kedongdong ada di loyang. Biar rambut rada gondrong yang penting sembahyang. Mendingan gondrong bisa ngaji bisa ceramah daripada botak nggak becus ngaji. Ayam pitik dimakan tikus, tikusnya naik ke loteng, siapin plastik panitia. Kalau berkatnya sudah ada, langsung bungkus, nanti pulang aku tenteng. Ini bukan bilangin, cuman ngingetin. Sebab kalau nggak diingetin, kadang berkat lupa, amplop lupa. Jangan sampai terulang kembali. Saya pernah ngalamin ceramah di Depok, Bu. Panitia lupa ngasih amplop, lupa ngasih berkat. Saya mau pulang, nyelonong ke mobil dewek-dewek. Enggak ada yang ngasih apa-apa. Padahal saya ke mobil, jalan udah pelan-pelan, Bu. Enggak ingat juga panitianya. Sampai saya duduk di mobil, saya bilang, Pir jangan jalan dulu, tungguin, pengen tahu ingat enggak? Enggak ingat juga Pak. Akhirnya saya pulang sambil muter tasbih, ya Allah ingetin ngapa, ingetin ngapa. Alhamdulillah. Rupanya doa dikabul, panitia inget. Dari Depok naik motor, nyampe rumah jam 3 pagi, ngetok pintu, saya kirain memedik Bu. Begitu buka pintu saya kaget, cium tangan saya bolak-balik. Maaf Pak Kiai, tadi lupa ngasih amplop. Iya Ustadz, aku pun gak bisa tidur mikirin kamu. Tapi alhamdulillah gara-gara lupa isi amplop nambah. Alhamdulillah. Insya Allah. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf kalau penyampaian kurang maksimal. Insya Allah ketemu lagi di lain kesempatan. Bil hidayah wa taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Masya Allah, luar biasa ya ilmu dari guru kita. Kita sama-sama angkat tangan dan munajat kepada Allah. Kita berdoa dengan khusyuk dan tadarrus, semoga doa yang kita panjatkan ini bisa mengubah takdir kita. Amin ya rabbal. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida ya rabbana. الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. عسى الله أن يجعل بينكم وبين الذين عاديتم
منكم مودة عظيمة قدوس المالك النور النافع ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم طول أمورنا وصحي أجسادنا ونوّر قلوبنا وثبت إيماننا وأحسن أخلاقنا ووسع أرزاقنا برحمتك يا أرحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم إني أسألك بحق بسم الله الرحمن الرحيم وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وبأيبة بسم الله الرحمن الرحيم وبمنزلة بسم الله الرحمن الرحيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة الحمد لله الرحمن إياك sekian bil hidayah wa taufiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikian dari ceramah agama yang telah disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Ihya Ulumuddin atau yang lebih populer dengan Jaka Tingkir ya. Masya Allah tabarakallah, luar biasa guru kita ini ya. Semoga kita yang hadir di sini para jamaah semua senantiasa mendapatkan ilmu yang barokah bermanfaat untuk bekal kita dari dunia sampai akhirat nanti dari guru kita ya. Amin ya rabbal alamin.